Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Haripin dengan NPM 25100103882. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat daftar isi otomatis, daftar gambar dan tabel otomatis, citasi, daftar pustaka otomatis, serta penomoran halaman yang baik dan benar. Ya, pertama kita harus menyiapkan sebuah makalah atau sebagainya yang hampir menyerupainya. Di sini saya menggunakan karya tulis ilmiah yang pernah saya buat dulu. Pertama-tama kita akan membuat daftar isi otomatis. Jika ingin membuat daftar isi otomatis, kita harus memberikan heading pada semua judul dan subjudul bab. Contohnya di sini, di bab 1, saya memberikan heading 1. Dan di subjudul bab 1, saya memberikan heading 2. Begitu pula seterusnya. Dan untuk daftar isi otomatisnya, kita masuk ke bagian reference, letakkan kursor di bagian daftar isi, ya, table of content, automatic table 1. Nah, di sini daftar isinya akan otomatis. Jadi, kita ganti teks bagian sini dengan halaman. Kita blok, pindahkan ke ujung, ganti dengan warna hitam, kuncian 12, dan Times New Roman. Nah, dan di bold. Dan daftar isi otomatis sudah selesai. Dan jika ada perubahan dalam makalah atau karya tulis ilmiah ini, kalian tidak perlu khawatir karena dengan mengklik update table dan update entire table, semua perubahan yang telah kalian lakukan akan disimpan kembali dan merubah daftar isi ini menjadi versi yang lebih terbarukan. Selanjutnya, daftar gambar otomatis. Kita masuk ke bagian gambar yang ada di makalah atau karya tulis ilmiah ini. Di sini ada gambar pertama. Kita masuk ke bagian reference, insert caption, new label. Nah, di sini kita sesuaikan karena ini adalah bab 4. Maka di sini kita ketik labelnya 4 titik. Oke. Nah, dia akan otomatis berubah jadi 4.1. Begitupun seterusnya. Oh, maaf. Karena ini gambar, jadi kita berikan teks seperti ini. Gambar 4 titik. Nah, inilah gambar 4.1. Oke. Nah, dia akan otomatis terinsert di sini. Kita tambahkan teks. Kita blok. Kita pindahkan ke tengah. Fontnya masih seperti biasa. Itu Times New Roman. Dan ya ukurannya 12. Warnanya hitam. Ya. Lakukan ke semua gambar. Begitu pula dengan tabel. Di sini saya akan mencontohkan bagian gambar dulu. Kita masuk ke bagian daftar gambar. Ya, seperti biasa 2 enter. Masuk ke reference. Nah, di sini kita klik insert table of figures.
Nah, ini sudah ada gambarnya. Gambar 4 titik. Kita klik, lalu oke. Nah, dia akan otomatis ada di sini. Baiklah, saya akan memberikan untuk gambar selanjutnya. Insert caption. Nah, dia otomatis menjadi gambar 4.2. Dengan kata lain, dia melanjutkan progres yang tadi. Kita klik OK. Kita berikan deskripsi dari gambarnya. Seperti biasa, kita blok, buat ke tengah, fontnya warna hitam, Times New Roman, ukurannya 12. Ya. Apakah sudah hitam di sini? Ya, sudah. Nah, kita dapat melihatnya apakah updatingnya berhasil atau tidak. Kita klik bagian sini. Nah, kita klik kanan ya, pada bagian gambar 4.1 ini, di bagian daftar gambar. Di sini ada update field. Dan jika kita klik update entire table dan klik OK, nah, dia akan otomatis bertambah, menyesuaikan gambar yang sudah kita insert sebelumnya. Begitu pula dengan tabel. Baiklah, saya akan mencontohkan daftar tabel. Kita cari tabel dalam penelitian ini. Letakkan kursor di atas tabel, bukan di bawahnya ya, tapi di atasnya. Masuk ke reference, insert caption. Nah, di sini kita klik new label, karena ini bukan gambar, tapi tabel. Di sini kita ketik tabel. Nah, ini itu ada di bab berapa? Karena ini ada di bab 4, maka kita klik tabel 4 titik. Klik OK. Nah, di sini otomatis menjadi tabel 4.1. Klik OK. Nah, beri keterangan pada tabelnya. Lakukan hal seperti sebelumnya. Fontnya Times New Roman, ukurannya 12, warnanya hitam, dan ke tengah. Kita kembali ke atas. Nah, di daftar tabel seperti biasa letakkan kursor di bagian daftar tabel. Enter, enter, enter. Ya, seperti bisa 2 enter. Masuk ke insert table of figures di bagian reference. Nah, di sini cari tabel 4 titik. Sudah ada ya? Kita klik OK. Nah, dia otomatis masuk ke sini. Dan updating fieldnya sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan mencontohkannya lagi. Nah, ini dia. Insert caption. Nah, di sini otomatis progresnya lanjut. Jadi tabel 4.2. Klik OK. Beri keterangan. Rapikan. Ya. Kita kembali ke atas. Nah, kita lihat apakah benar sama seperti sebelumnya. Kita klik kanan pada tabel 4.1. Saya cari. Nah, ini ada ya. Updating field. Update field. Kita klik saja langsung. Update entire table. Klik OK. Nah, di sini otomatis tabelnya bertambah. Jadi, daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis sudah selesai. Nah, untuk insert citation atau citasi, kalian bisa memilih
di mana kalian meletakkan referensi. Contohnya di sini menurut. Nah, ini kalian masuk ke bagian reference, insert citation, add new source bagi kalian yang belum punya ini seperti saya. Nah, jika kalian memiliki referensi berupa buku, pilih buku. Jika artikel, pilih artikel. Nah, di sini ada banyak macamnya ya, ada website, dokumen, electronic source, nah, sound recording, gambar, film, interview, ya. Tapi karena di sini saya memakai jurnal, nah, saya akan memilih jurnal. Masukkan author, titel jurnalnya, nama jurnal, tahun jurnal, dan halaman jurnal. Contohnya itu seperti jika jurnal yang kalian memiliki halaman dari 230 sampai 237, maka catat dari 230 strip 237. Nah, kebetulan saya sudah punya jurnalnya di sini. Sudah saya citation terlebih dahulu. Nah, jika kalian ada kesalahan mengetik saat insert citation, kalian bisa mengeditnya dengan mengklik bagian insert citation tadi. Klik bagian telunjuk bawah ini. Nah, edit source. Nah, kalian bisa mengeditnya di bagian sini ya. Ya, sebenarnya saya salah di bagian sini. Saya malah masukkan hal aneh. Nah, saya akan menggantinya dengan nama jurnal yang benar. Karena di sini namanya agak sulit ya. Nah, ini dia. Klik OK. Nah, hampir tidak ada yang berubah. Namun, saat kita menambahkannya di daftar pustaka, dia akan terlihat lebih panjang. Nah, pertama-tama masuk ke bagian halaman kosong paling akhir, masuk ke bagian reference, lalu bibliografi. Klik saja. Nah, di sini ada bibliografi. Di sini karena saya sudah punya 3 referensi, jadi akan muncul 3. Nah, salah satunya itu yang saya baru saja citasi tadi, yaitu yang ini ya, yang di tengah. Yang Thomas DF 2008 Population Tobacco Control Intervention and Their Effects on Social Inequalities. Nah, di sini kalian ganti bibliografi ini, masuk ke home, heading 1. Nah, ini sudah ya. Nanti namanya menjadi daftar pustaka. Kalian blok, tinggal kalian rapikan seperti makalah pada umumnya. Fontnya 14, Times New Roman, bold, dan warna hitam. Nah, dan ya, enternya 2. Jika kalian ingin menambahkan referensi baru, nah, sama seperti 3 hal di atas tadi, kalian tinggal tambahkan saja. Ya, kalian tidak perlu membuat daftar pustaka ulang lagi. Kalian tinggal klik update citation, dia akan otomatis terupdate dan memasukkan citasi yang baru kalian cantumkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penomoran halaman. Untuk penomoran halaman sendiri itu agak biasa saja sebenarnya. Pertama-tama masuk ke bagian footer, pilih page number. Nah, ini bottom of page, karena mula-mula itu selalu bottom of page ya. Line number 2. Nah, jadinya pasti seperti ini. Jika ingin membuat halaman tanpa cover, kalian bisa matikan saja ini. Maksud saya aktifkan different first page. Nah, tapi karena saya ingin membuatnya lebih rapi, alias membuat ini satu, bukan ini yang satu, bukan halaman pertama. Nah, saya akan
membuatnya sesuai ketentuan penomoran pada umumnya. Nah, di sini kita ubah jadi angka Romawi. Klik OK. Nah, ini otomatis berubah semua. Setelah ini, letakkan kursor di kalimat akhir pada cover, masuk ke reference. Oh, maksud saya layout. Pilih breaks, ini yang kecil ini. Nah, klik next page. Nah, dia otomatis akan berganti menjadi halaman baru. Dan jika kita matikan, nah yang ini tidak akan ikut hilang. Nah, ini link to previous-nya dimatikan dulu. Page number, bottom of page. Ini untuk yang mengulang ya. Saya bisa langsung masuk ke format page number. Ini startnya dari 1. Nah, ininya jadi ini kosong, ini 1. Lalu bagaimana dari bagian bab 1? Bukankah yang Romawi itu hanya bagian di atas bab 1? Nah, tenang dulu. Kalian masuk ke akhir bagian daftar tabel, letakkan kursor di sana. Di mana akhirnya? Ya, di sini akhirnya ya. Masuk ke layout, breaks, next page. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Cuma ini hanya perlu dirapikan ya. Nah, ini sudah rapi. Masuk ke bagian footernya. Nah, ini hal paling penting yaitu link to previous. Harus selalu dimatikan di bagian next page. Ini page number, format page number. Nah, ini kita ubah jadi penomoran biasa. Nah, bisa kita lihat. Ini 8 dan ini 1. Tapi kan biasanya yang bagian halamannya di bawah itu hanya bab, sedangkan terusan bab ada di atas sini. Nah, itu caranya sama seperti tadi. Letakkan kursor di bagian akhir bab 1. Masuk ke layout, breaks. Nah, kita next page. Oke, kita enter untuk merapikan. Nah, ini menjadi halaman 1 lagi. Bagaimana cara memindahnya ke atas? Kita masuk ke footer. Link to previous-nya dimatikan. Ini nomor di bawah ini dihapus saja. Nah, yang berpengaruh itu adalah yang setelahnya, sedangkan yang sebelumnya tidak akan berpengaruh. Jadi kita masuk ke header. Maaf. Masuk ke page number. Top of page. Nah, ini plain number 3. Nah, otomatis pindah ke sini. Dan sama link to previous-nya dimatikan. Nah, ini karena saya terlambat mematikannya, di sini juga kena. Jadi saya ulangi dulu. Saya akan Ctrl Z. Nah, saya masuk ke header. Link previous-nya dimatikan terlebih dahulu. Ini adalah hal paling pertama harus dimatikan. Page number, top of page, nomor 3. Nah, karena sebelumnya ini adalah halaman 1, jadi ini akan kita sesuaikan menjadi halaman 3. Maksud saya 2. Nah, lakukan seperti ini seterusnya. Untuk halaman bab awal, memberikan halaman di bagian bawah sini. Sedangkan untuk terusan bab, memberikan halaman di pojok kanan atas. Itu dia cara membuat daftar isi otomatis, daftar pustaka otomatis, daftar gambar, daftar tabel, sitasi, dan penomoran halaman sesuai ketentuan. Itu sebenarnya tergantung pembimbing kalian masing-masing. Tapi di sini saya menyesuaikan dengan pembimbing saya. Saya Muhammad Ridho Arifin, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.